sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghalib anta misbahus suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ustadz-ustadzah, santri-santri pondok pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi yang dicintai oleh Allah, amin, Allahumma amin. Malam ini kita akan meneruskan sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Abi beri judul Berkah Keluarga Halimah, berkah keluarga Ibu Halimah. Sekarang Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad masih bayi. Setelah melalui perjuangan panjang untuk mendapatkan Nabi Muhammad, akhirnya Ibu Halimah berhasil mengasuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibawa ke rumah Ibu Halimah. Ibu Halimah itu punya suami namanya Pak Haris. Siapa? Pak Haris. Siapa? Pak Haris. Kemudian punya Ibu Halimah itu juga punya anak namanya Syaimah. Siapa? Syaimah. Ada laki-laki, anaknya yang laki-laki yang masih disusui juga. Jadi Nabi Muhammad di rumah Bu Halimah itu tidak sendirian. Ada Syaimah kakaknya, ada yang sepantaran laki-laki namanya Abdul. Nabi Muhammad itu dari bayi itu sudah menunjukkan kehebatannya. Ibu Halimah itu kan menyusui tidak hanya Nabi Muhammad, tapi ada bayi satu lagi. Itu Nabi Muhammad kalau menyusu itu hanya mau ketika dineneni sebelah kanan, tapi tidak mau di sebelah kiri. Kenapa? Sebelah kiri itu bagian saudaranya. Di Nabi Muhammad itu maunya di sebelah kanan. Tadinya Ibu Halimah tidak tahu, kan ibu-ibu biasanya kalau menyusui nanti diingat-ingat. Masih ingat ya waktu bayi? Kalau ibu-ibu menyusui itu di kanan, nanti setelah 10 menit dipindah di sebelah kiri. Gitu ya, Biamto ya? Oh, kiri dulu. Ada yang kiri dulu. Nanti setelah 1 jam pindah sebelah kanan, begitu. Tapi khusus Nabi Muhammad itu tidak mau. Nabi Muhammad itu maunya di sebelah kanan terus. Karena dia tahu yang ada punya saudara. Lama-lama Ibu Halimah itu mengetahui ini anak hebat, ini anak yang luar biasa. Tidak hanya itu anak-anak, Ibu Halimah kan diceritakan dulu dia itu orang miskin, punya kambing, tapi kambingnya itu jangankan beranak, air susunya keluar pun tidak. Kenapa? Karena kambingnya itu kurus cungkring. Punya sapi, tapi sapinya juga kurus semuanya. Terus di kebun itu juga punya macam-macam tanaman, tapi tidak bisa berbuah sama sekali. Ada kebun kurma, kurmanya tidak berbuah.
ada pohon apa, tapi tidak pernah buah. Tetapi ketika Nabi Muhammad berada di rumah Ibu Halimah, Saimah kan sudah besar itu bercerita, Bu, Ibu, kambing-kambing kita yang di belakang bertambah gemuk. Kambingnya itu berapa hari, berapa bulan sudah gemuk-gemuk. Bahkan kemudian hamil. Kambingnya itu hamil. Padahal selama ini kambing itu tidak pernah hamil. Dan air susunya berlimpah. Ontanya juga demikian. Terus cerita lagi, itu pohon-pohon kita, Ibu, semuanya berbuah. Ibu Halimah takjub, tapi dia tahu ini adalah berkah dari mengasuh Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setiap hari itu ada keajaiban-keajaiban. Ada laporan dari Pak Haris, ada laporan dari Saimah, ada laporan dari tetangga-tetangganya tentang kehebatan bayi itu. Tetangganya sampai iri, kadang-kadang meminjam Muhammad. Muhammad tak gendongnya, terus diajak jalan-jalan di kebunnya. Begitu dijak di jalan-jalan di kebun itu tidak lama kemudian berbuah, berbunga terus berbuah. Ada yang Muhammad tak gendongi, terus dijak jalan-jalan di kandang. Kandang-kandang kambing yang tadinya kurus-kurus, yang tadinya tidak mau hamil, itu kemudian bisa hamil. Jadi keberkahan mengasuh Nabi Muhammad itu luar biasa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Muhammad kecil itu diasuh oleh Halimah. Halimah itu sayang betul dengan Nabi Muhammad yang masih kecil itu, sampai tidak mau berpisah. Tidak mau berpisah. Padahal kontraknya menyusui atau dan mengasuh Nabi Muhammad itu selama 2 tahun. Dulu kesepakatannya dengan Ibu Aminah. Ibu Aminah siapa? Ibu Nabi Muhammad. Dan kakeknya Abdul Muthalib itu ada kesepakatan dulu. Silahkan ini Muhammad kau bawa pulang, nanti 2 tahun dikembalikan. Dikembalikan ke sini. Terus dibayar setiap bulan. Kadang-kadang ibunya Nabi Muhammad sambangan. Kakeknya juga sambangan. Sambangan seneng apa seneng? Kenapa seneng? Pulang. Tapi Nabi Muhammad tidak pulang. Nabi Muhammad itu mondok dari kecil. Jadi kalau kamu kan mondoknya dari kelas 1 SD MI. Tapi Nabi Muhammad itu mondok dari bayi. Dari bayi itu sudah mondok. Hebat mana kamu sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kenapa hebat Nabi Muhammad? Dari bayi itu sudah mondok, sudah pisah dengan orang tuanya, sudah pisah dengan kakeknya. Itu Nabi Muhammad. 2 tahun. 2 tahun kemudian Pak Haris itu mengingatkan Ibu Halimah, istriku, ya suamiku, kita itu perjanjian dengan Ibu Aminah itu kan 2 tahun. Kamu hanya boleh menyusui, boleh mengasuh Muhammad ini selama 2 tahun saja. Ini 2 tahunnya tinggal sebentar. Tinggal 1 minggu. Kamu harus persiapan untuk membawa Muhammad kembali ke ibunya. Ibu Halimah itu tidak terima. Pak, mbok jangan, Muhammad biar di sini saja. Saya senang kok merawat Muhammad, saya senang mengasuh Muhammad, saya tidak bisa pisah dengan Muhammad. Tapi kan ini perjanjian kita, Bu. Saya tidak mau pisah dengan Muhammad, saya cinta dengan Muhammad. Udah begini aja, nanti yang penting kita nanti datang ke Mekah, terus menemui Ibu Aminah, kemudian kita bilang kepada Ibu Aminah, supaya diperpanjang kontraknya. Diperpanjang pengasuhannya. Terus Saimah itu kakaknya ya bilang, Bu,
Muhammad jangan diantar di rumah di ibunya, nanti saya kesepian. Muhammad itu anak yang baik, saya suka. Ya nanti kita rayu orang tuanya supaya boleh untuk mengasuh lagi. Besok berangkat kita. Muhammad itu walaupun usianya 2 tahun, waktu itu 2 tahun, tapi Nabi Muhammad kecil itu sudah pinter ngomong, sudah pandai bicara, dan bicaranya sudah fasih, sudah jelas, tidak celat sama sekali. Ada yang 2 tahun sudah bisa ngomong? Ada ya, 2 tahun itu sudah bisa ngomong, tapi biasanya kalau ngomong itu celat. Siapa yang ngomongnya masih kecil celat? Nah, banyak atau yang celat. Celat itu apa? Celat itu enggak jelas. Mah minta jeluk, ngono kae. Padahal maksudnya jeruk. Itu namanya celat. Tapi Nabi Muhammad tidak celat sama sekali, langsung jelas, cetoh. Dan tujuan Nabi Muhammad diasuh oleh Ibu Halimah itu adalah supaya bahasanya baik. Ibu Halimah dan Pak Haris itu hidup di desa namanya Sa'di. Apa? Desa Sa'di. Makanya Ibu Halimah itu terkenal dengan Halimatus Sa'diyah. Itu nama aslinya Halimah. Sa'diyah itu adalah tempat atau desa kota kelahirannya. Desa itu namanya Sa'di. Berangkatlah anak-anak, ya Pak Haris, Ibu Halimah, Saimah, terus Nabi Muhammad kecil ikut bersama-sama menuju ke Mekah. Kan sudah tahu ceritanya ya, kalau Nabi Muhammad berjalan, kalau matahari sedang panas-panasnya, itu Nabi Muhammad pasti di atasnya itu ada awan yang mengikuti, sehingga rombongan Nabi Muhammad itu tidak kepanasan. Dan sepanjang perjalanan Nabi, ketika Nabi berjalan dimanapun itu, batu-batu itu pada berjatuhan dan seperti batu-batu itu sujud kepada Nabi, memberi penghormatan kepada Nabi. Terus pohon-pohon yang dilewati oleh Nabi Muhammad itu pasti menunduk. Jadi pohon tadinya jekrak gitu, ketika Nabi Muhammad lewat itu pohon itu bisa merunduk karena memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampailah Pak Haris dan Ibu Halimah di rumah Ibu Aminah. Dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian duduk ngomong, Bu Halimah, ini kontrak untuk mengasuh Muhammad itu sebenarnya sudah selesai 2 tahun ini. Tapi saya minta Muhammad biar tetap hidup bersama kami. Muhammad mau saya asuh selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya tidak mau berpisah dengan Muhammad. Muhammad itu sudah seperti anak kami sendiri. Biarkan Muhammad hidup bersama kami. Ibu Halimah, Ibu Aminah kan kaget. Loh, kok bisa begitu? Ya ini kalau Bu Aminah berkenan, kalau tidak ya terpaksa kami melepas Muhammad. Sebentar, nanti saya tak bilang kakeknya dulu. Terus pergi ke rumah kakek Abdul Muthalib. Kakeknya dibilangin ini Muhammad mau dibawa lagi ke desa Sa'di, mau diasuh oleh Halimah lagi. Bagaimana kek? Terus kakeknya mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Kebetulan ini di Mekah baru ada wabah penyakit, virus corona. Tidak, belum ada corona waktu itu.
baru ada penyakit, biar Muhammad aman, tidak apa-apa diasuh kembali oleh Ibu Halimah. Terus Ibu Aminah laporan, Bu, alhamdulillah kakeknya mengizinkan Muhammad untuk diasuh kamu kembali. Ibu Halimah itu sangat senang luar biasa. Pak Haris juga senang luar biasa. Saimah itu sampai berteriak, hore, hore, Muhammad tidak bisa. Aku masih bisa bermain dengan Muhammad. Senang akhirnya keluarga Ibu Halimah kembali pulang ke rumah. Kontraknya tidak selama-lamanya, tetapi 2 tahun. Ya sudah, kau asuh kembali Muhammad selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Apakah sampai 2 tahun anak-anak? Kemudian apa yang akan terjadi dengan Nabi Muhammad? Apakah akhirnya Nabi Muhammad itu terus diasuh oleh Ibu Halimah selama-lamanya seperti keinginan Ibu Halimah? Besok insya Allah kita teruskan kembali ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.